Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu dan senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dan telah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, untuk bersama-sama kita taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan bersama-sama belajar dan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Dan ketahuilah bahwa ini semua adalah nikmat terbesar setelah nikmat Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang dirahmati dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa, kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yaitu kajian fikih. Dan pembahasan kita masih melanjutkan tentang Al-Janaiz. Dan terakhir pembahasan kita tentang salat jenazah ya. Nah, pembahasan kita terakhir tentang salat jenazah, dan termasuk adab ziarah kubur ya, adab ziarah kubur sudah kita bahas, walhamdulillah. Dan kita lanjutkan dengan pembahasan yang keempat adalah ad-dafnu, yaitu menguburkan jenazah, Kata penulis hafizahullah ta'ala, wa yajibu dafnul mayyit walau kana kafiran. Wajib menguburkan jenazah, wajib menguburkan mayit meskipun dia orang kafir. Nah, meskipun dia orang kafir, tetap diwajibkan untuk dikubur. Kan kafir, ya kan kafir juga manusia kan. Nah, karena dia manusia, maka ya sudah, dikubur sebagaimana kaum muslimin. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika dia meninggal. Idhab fawarih, uruslah, pergi dan uruslah penguburannya. Pergi dan uruslah penguburannya. Berarti di sini Nabi SAW perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan ayahnya, yaitu Abu Thalib, yang waktu itu dia meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwa semua mayat itu dikubur, baik muslim maupun kafir.
Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa sunnatud dafnu fil maqbarah, disunahkan mengubur mayat di pemakaman. Ini sunnahnya. Bahkan sunnah dari zaman beliau sampai sekarang ya, menguburkan jenazah ya di pemakaman umum gitu loh. Itu sunnahnya. Dalilnya mana? Dalilnya bahwasanya Nabi SAW menguburkan para sahabat di mana? Di Baqi', sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kemudian diikuti oleh generasi berikutnya sampai sekarang, dan tetap sunnah ini berlaku. Sunnah menguburkan mayat jenazah di pemakaman. Ya, di pemakaman. Dan tidak diketahui dari seorang salaf pun ya, mereka menguburkan jenazah di luar pemakaman. Berarti ini sudah sunnah yang sudah sepakati oleh kaum muslimin ya, kaum muslimin. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu adalah kekhususan, dan di antara kekhususannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana? Nah, di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Dan ini termasuk, dan ini adalah kekhususan untuk beliau. Dan kita tahu semua bahwa Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekhususan yang tidak diberikan kepada umatnya. Tetapi pada asalnya hukum itu untuk Rasulullah dan umatnya tidak. Iya. Perintah, ketika Allah perintahkan, itu untuk beliau dan untuk umatnya. Begitu juga larangan-larangan Allah berlaku untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Itu pada asalnya, pada dasarnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kekhususan beliau menikah boleh lebih dari 4. Ini khusus untuk beliau, tidak berlaku untuk umatnya, karena ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Nah, termasuk kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamar Aisyah atau di rumah Aisyah, karena ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Baik dalil yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang akan kita baca ini, artinya dalilnya jelas gitu. Dalilnya jelas. Misalnya begini. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat berselisih pendapat tentang di mana beliau dimakamkan. Karena manusia paling mulia, manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa dan seterusnya. Mereka gimana ini dikubur di mana beliau ini sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu itu aku tidak pernah melupakannya. Berarti selalu diingat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma qabadallahu nabiyyan illa fil maudhi' alladhi yuhibbu ayyudfana fi. Artinya di sini setiap nabi yang diwafatkan oleh Allah pasti dikebumikan, dikuburkan di lokasi yang beliau sukai dikubur padanya. Begitu. Jadi tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi dan rasul, melainkan disitulah mereka dikuburkan.
Dan waktu itu Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Maka sesuai dengan sabda beliau sendiri, beliau dikuburkan di situ. Dan itu disepakati oleh seluruh sahabat. Kalau itu disepakati oleh para sahabat, tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya, maka itu menjadi apa? Ijma. Ijma, kesepakatan para sahabat itu ijma nih. Berarti berijma para sahabat bahwa beliau dimakamkan di situ. Berarti dalil dari hadis dan dari ijma para sahabat. Dan ini termasuk pengecualiannya, pengecualian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, wa yustathna min dzalika syuhada'u fil ma'rakah, dan yang dikecualikan juga adalah para syuhada. Para syuhada fil ma'rakah, dalam medan perang. Bahwa intinya semua jenazah, semua mayat dikuburkan, dimakamkan di pemakaman. Itu pada intinya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan selain itu. Tadi sudah kita sebutkan, dalil pertama adalah tentang Rasulullah dimakamkan di situ. Di kamarnya Aisyah, di rumahnya Aisyah. Nah, dalil berikutnya adalah untuk para syuhada. Ini pengecualian. Ya, yaitu orang-orang yang mati syahid dalam medan perang. Di mana dong mereka dikuburkan? Di tempat mereka meninggal dunia, di tempat mereka syahid. Fa innahum yudfanuna fi mawatini istishhadihim, dan mereka dimakamkan di tempat mereka mati syahid. Wala yunqaluna ilal maqabir, dan tidak dipindahkan ke pemakaman umum, tidak dipindahkan. Ya, dalilnya mana ini? Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, lamma kana yaumu uhudin humilal qatla liyudfanu bil baqi', fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinu al-qatla min madaji'ihim. Artinya, ketika terjadi perang Uhud, dibawalah para prajurit yang gugur agar dikebumikan di Baqi'. Dibawalah para prajurit yang gugur agar dikebumikan di Baqi'. Dan waktu itu yang gugur, yang syahid dalam perang Uhud itu cukup besar ya, cukup besar, cukup banyak. Sampai berapa itu? 70. Belum yang terluka. Yang meninggal, yang syahid saja jumlahnya banyak, apalagi yang terluka. Nah, para prajurit yang gugur agar dikebumikan di Baqi', maka berserulah seorang penyeru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu utusan Rasulullah, ya, suruhan Rasulullah untuk mengumumkan apa ini? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kalian agar mengubur para syuhada di tempat gugurnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan, ya'murukum, memerintahkan kalian agar mengubur para syuhada di tempat gugurnya. Dan waktu itu mereka ya dikubur di kuburan Uhud ya, pemakaman Uhud. Nah, sampai sekarang ada kan? Nah, sampai sekarang ada dan tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain karena mereka dulu gugur di sana. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib, inilah bagian dari pembahasan kita, yaitu menguburkan jenazah. Kita lanjutkan sampai di sini, insya Allah tidak ada masalah, Pak ya? Ada masalah? Tidak ada masalah, insya Allah.
Khair saja kan ya? Khair saja. Khair. Wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiyati illa li daruratin. Dilarang mengubur jenazah dalam beberapa keadaan berikut ini illa li darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Berarti intinya pada asalnya jenazah itu dikuburkan kapan saja. Itu pada asalnya ya, pada asalnya kapan saja, siang, malam, pagi, petang, pada asalnya bebas. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu itu tidak boleh, waktu ini tidak boleh, waktu itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Nah, kapan nih waktu yang dilarang ya menguburkan jenazah? Yang pertama adalah hadits Uqbah bin Amir, yaitu ia berkata, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami mengerjakan sholat. Dan dulu sudah kita bahas masalah ini dalam bab sholat ya, tentang waktu-waktu yang dilarang kita melaksanakan sholat di situ. Yang dimaksud adalah sholat apa? Kalau pembahasan sholat berarti sholat artinya yang diperbolehkan adalah sholat yang memiliki sebab ya. Kalau sholat yang sifatnya mutlak, maka tidak boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut. Yang dulu sudah kita bahas masalah ini, bisa buka lagi tuh ya, bukunya. Ada 3 waktu itu, pagi, siang, dan sore. Dan itu pun di waktu-waktu yang singkat ya, singkat sekali, sempit sekali, kurang lebih tidak lebih dari 15 menit, tidak lebih dari 15 menit. Nah, ini pun berlaku dalam menguburkan jenazah ya. Ada 3 waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami mengerjakan sholat, artinya sholat mutlak. Berarti sholat yang memiliki sebab boleh. Di antara sholat yang memiliki sebab itu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, kemudian qadha, kan gitu dulu sudah kita bahas. Qadha, kemudian sholat menunggu khotib naik mimbar dan seterusnya. Ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena sholat ini memiliki sebab. Kenapa saya melakukan sholat itu? Sebabnya ini, kan begitu. Tapi sholat yang sifatnya mutlak, nggak ngapa-ngapain sholat, nggak ngapa-ngapain sholat, maka itu dilarang di waktu-waktu yang terlarang ini. Tayyib, kita lanjutkan. Ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami mengerjakan sholat atau mengubur jenazah. Kapan itu? Pertama, ketika matahari terbit hingga tinggi. Kapan itu? Berarti ya matahari terbit itu syuruk, waktu syuruk ya. Waktu syuruk sampai matahari agak meninggi. Dan dulu sudah kita berikan contoh, misalnya syuruk jam 6. Syuruk jam 6, terbit matahari itu loh jam 6. Nah, mulai jam 6 itu tidak boleh sholat mutlak dan tidak boleh menguburkan jenazah. Tentu kecuali darurat tadi ya. Sampai jam berapa yang dilarang waktu ini? Sampai jam 6 kurang jam 6 10 menit atau jam 6 15 menit. Ya. Berarti jam 6 15 menit baru boleh sholat dan boleh menguburkan jenazah. Kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di waktu matahari tegak berdiri hingga bergeser ke arah barat. Berarti tepat di atas kepala ya, sampai dia bergeser ke arah barat sedikit. Ya, berarti kalau misalnya zuhur jam 12,
Mulai dilarang itu semua adalah jam 12 kurang 10 menit atau seperempat. 12 kurang seperempat itu nggak boleh sholat tuh, atau menguburkan jenazah sampai jam 12 teng baru boleh. Berarti 10 atau 15 menit tuh waktu yang dilarang. Kemudian yang ketiga, di waktu ketika matahari menjelang terbenam hingga tenggelam. Berarti kalau misalnya maghribnya jam 6, maka waktu yang dilarang adalah dari jam 6 kurang 10 atau 15 menit sampai benar-benar tenggelam, yaitu maghrib. Nah, inilah 3 waktu yang dilarang kita sholat di dalamnya dan menguburkan jenazah. Kemudian kecuali mana tadi ini? Sampai di situ ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya termasuk Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Tapi ini yang pertama, waktu yang dilarang menguburkan jenazah yaitu pada 3 waktu yang terlarang. 3 waktu yang terlarang. Kemudian yang kedua, yaitu di kegelapan malam, yaitu di malam hari. Ya, di malam hari. Hadisnya adalah hadis Jabir. Ya, hadis Jabir juga, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak cukup dan dikebumikan di malam hari. Maka Nabi SAW mengecam upaya penguburan jenazah di malam hari hingga ia disolati, kecuali orang yang karena terpaksa melakukannya. Kecuali orang yang mereka terpaksa melakukannya. Berarti di antara waktu yang dilarang kita menguburkan jenazah adalah di malam hari, kecuali darurat. Sebagaimana yang pertama tadi itu di 3 waktu. Tapi kalau 3 waktu tadi kan sedikit kan, maksudnya waktunya cuma sebentar. Ya udah ditunggu aja kan ya. Ditunggu sebentar 10 menit baru kan begitu. Termasuk mensolati tadi itu. Termasuk mensolati jenazah di waktu-waktu yang terlarang itu pun tidak diperkenankan kecuali ya darurat tadi itu. Masya Allah. Berarti hanya beberapa menit saja untuk menunggu ya. Setelah itu baru dimakamkan atau disolatkan. Kemudian kita lanjutkan. Fa ini turru ila dafni lailan jaza walau ma'asti'malil misbahi wan nuzuli bihi fil qabri litashili amaliyatid dafni. Manakala diharuskan melakukan pemakaman di malam hari karena terpaksa, maka hal itu boleh. Sekalipun harus menggunakan lampu ketika menurunkan mayat ke dalam kubur untuk mempermudah pelaksanaan penguburan. Meskipun dengan lampu, ya iyalah, masuk malam nggak pakai lampu. Malah yang ketukar lagi yang hidup di kubur. Kan dengan pakai lampu bisa tahu, oh ini makamnya, oh ini ada bahaya atau tidak, oh ini kurang itu, maka dibutuhkan itu semua. Maka tidak apa-apa dengan lampu. Maksud dari tidak apa-apa meskipun dengan lampu, karena dulu sudah kita sampaikan atau akan kita sampaikan, tidak boleh di pemakaman itu memakai lampu. Tidak boleh pakai lampu. Tapi lampu di sini yang dimaksud adalah lampu yang memiliki keutamaan, kekhususan tersendiri. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah lampu-lampu ini untuk menerangi si mayit misalnya.
menerangi si mayit di dalam kuburnya sehingga dia mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka kalau niatnya seperti ini, itu yang tidak boleh, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Kalau niatnya untuk sesuatu, bawa lampu, bawa apa begitu, tujuannya untuk sesuatu yang diantaranya adalah biar mayit jenazahnya ini tenang, biar jenazahnya ini terang-terang di kuburnya sehingga begini dan begitu, artinya memiliki keutamaan khusus begitu loh, maka ini tidak boleh dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau niatnya untuk penerangan dan mempermudah prosesi pemakaman di malam hari, maka boleh. Makanya nanti kita bahas tentang hal-hal yang dilarang berkaitan dengan kuburan. Hal-hal yang dilarang berkaitan dengan kuburan. Salah satunya adalah tadi ngasih penerangan untuk tujuan-tujuan tertentu yang semua itu tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dasarnya, maka itu tidak diperbolehkan. Sampai di sini insyaallah taala paham ya? Nah, tidak ada masalah sampai di sini karena antum semua selalu tidak ada masalah insyaallah. Khair ya, khair selalu insyaallah. Tapi kita lanjutkan. Wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Yaitu wajib, ya, wajib mendalamkan ta'miq, i'maqul qabri, mendalamkan kuburan dan melapangkannya, juga membaguskannya. Gitu ya. Wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu. Wajib mendalamkan, melapangkannya, meluaskannya, melapangkannya, dan membaguskan liang lahatnya. Tentu semua ini adalah untuk, ya, salah satunya menghormati orang yang telah meninggal tersebut, ya. Dan diantaranya juga adalah agar si mayit ini terjaga kehormatannya. Kalau cetek-cetek nanti dikorek-korek sama apa itu? Tikus. Ada korek tikus, nanti dimakan dagingnya itu sama tikus atau binatang-binatang buas yang lainnya. Maka dalam rangka menjaga itu semua, maka diharuskan atau disunahkan untuk mendalamkan kuburan dan melapangkannya, juga membaguskannya. Masya Allah ya. Inilah Islam, bagaimana mengatur segala sesuatu dan semuanya adalah indah dan itu adalah kebaikan bagi yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumi Uhudin usiba minal muslimin. Setelah perang Uhud, seusai perang Uhud, banyaklah yang gugur dari kaum muslimin dan banyak pula prajurit yang luka-luka. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu berat bagi kami. Karena yang meninggal banyak dan banyak di antara mereka yang luka-luka, sehingga tenaga mereka sangat terkuras. Tidak mungkin setiap jenazah satu lubang. Bagaimana ini? Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, galilah lubang, lebarkanlah, perdalamkanlah, baguskanlah, dan makamkanlah 2 atau 3 mayat dalam satu kubur. Dan dulu sudah kita bahas masalah ini, ya, sudah kita bahas masalah ini. Dan dahulukanlah di antara mereka orang yang paling menguasai Al-Quran, yang paling banyak hafalan Al-Quran, yang paling baik dalam masalah membaca, hafalan dan yang lainnya, Al-Quranul Karim. Dialah yang didahulukan
dialah yang pertama kali dimasukkan ke liang lahat itu. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, ini salah satu keutamaan para penghafal Al-Quran. Tidak hanya penghafal Al-Quran yang mengetahui makna tafsir Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, ya, seperti itu. Maka dan dahulukanlah di antara mereka orang yang paling menguasai Al-Quran. Kata perawi, maka adalah ayahku satu di antara 3 dari mereka yang paling banyak menguasai Al-Quran, maka ia pun didahulukan. Berarti letak posisi dia yang pertama masuk tadi yang lebih dekat ke arah kiblat kan ya, lebih dekat ke arah kiblat. Berarti kalau kiblat di sana 1, 2, 3 kan begitu, 1, 2, 3. Berarti yang pertama ini seakan-akan menjadi imam ya, seakan-akan menjadi imam karena mereka adalah yang paling banyak hafalan Al-Quran. Ini keistimewaan mereka ini para penghafal Al-Quran ya, Masya Allah. Jadi yang menjadi dalil dari bab ini adalah, pasal ini adalah sabda Nabi tadi, galilah lubang, lebarkanlah, perdalamkanlah, baguskanlah, dan seterusnya. Ini yang menjadi dalil dalam masalah ini. Kemudian masalah berikutnya adalah wa yajuzu fil qabri lahdu wasyaqqu. Dibolehkan dalam membuat lubang kubur berbentuk lahat atau syak. Diperbolehkan dalam membuat lubang kubur berbentuk lahat atau syak. Lahat itu apa? Lahat itu yang tempat mayit itu apa ya? Begini gitu loh. Jadi bentuknya begini, masuk, kemudian begini. Nah, si mayit di sini di pojokan sana, di pojokan sebelah barat, ya, kayak ini, gini. Nah, begini miring, lubangnya ke sini, digali terus, nah, begini. Nah, mayitnya ditaruh di sini. Itu namanya lahat. Kalau syak gimana? Syak itu kayak kali itu loh, kayak kali. Ini. Nah begitu, ini syak namanya. Tengah berarti mayatnya di tengah. Gini. Nah di sini mayatnya. Itu namanya syak. Yang umum di kita lahat atau syak? Lahat ya, lahat karena dia ditaruh di pojokan itu. Ya. Tapi pojoknya tidak terlalu, lubangnya tidak terlalu ke dalam ya, seharusnya lebih ke dalam sedikit begitu. Karena ya posisi tanah kan di negeri kita kebanyakan tanah ya. Kalau masuk ke sana kan bisa aja runtuh kan gitu, bisa runtuh. Kecuali kalau tanah-tanah keras ya, tanah-tanah berbatuan, maka itu bagus untuk dibikin lahat agak ke dalam sedikit. Nah seperti itu. Sebagaimana yang sudah berlaku dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berlaku ini dua ini. Kalau tidak lahat ya syak. Kalau nggak lahat syak. Tapi mana yang lebih utama, lahat atau syak? Meskipun dua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih utama? Kata penulis, walakinnal awwal afdal. Akan tetapi yang pertama adalah yang lebih utama. Apa yang pertama? Lahat. Tentu yang lahat itu lebih utama, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dimakamkan dan posisinya adalah lahat. Nabi SAW dikubur di posisi lahat gitu loh, lahat. Berarti di pojokan begitu. Itu Nabi SAW.
Masya Allah, kita berarti tahu meskipun kita tidak ikut menguburkan beliau, tidak hadir di waktu itu, tapi para sahabat mengkhabarkan gitu loh, memberitahukan, oh Nabi SAW dikubur seperti itu. Ya, seperti itu. Lubangnya yaitu lubang lahat. Baik. Sampai di sini paham insya Allah. Jadi yang paling utama adalah lahat karena Nabi seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kita lanjutkan. Hendaklah yang wa yatawalla inzalul mayyit walau kana untha ar-rijalu dunan nisa li'annahu al-ma'hudu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa jara alaihi amal muslimin hatta al-yawm. Artinya hendaklah yang mengurus dan menurunkan mayat ke liang lahat adalah kaum laki-laki. Betul ya? Nah, bukan kaum wanita. Kenapa kalau wanita? Ya tidak kuat lah. Di samping tubuhnya ya lemah ya, kemudian hatinya juga lemah, terus tenaganya lemah, fisiknya lemah, hatinya juga lemah, dan bisa saja nanti tersingkap auratnya. Coba turun ke lubang itu kan Masya Allah tinggi segini ya, berapa meter sih Pak? Semeter setengah kan, seleher atau mungkin lebih dalam lagi, Berarti kan rata-rata seorang lah kan begitu. Nah wanita masuk ke situ kan Masya Allah, nanti naiknya apalagi licin kan, mungkin tanahnya tanah licin ya, banyak airnya misalnya, berat. Siapa yang ngangkat nanti? Nah maka dari itu wanita-wanita tidak diperbolehkan untuk menurunkan jenazah tersebut ke liang lahat. Berarti ini tugasnya para laki-laki. Sekalipun jenazah yang dikebumikan adalah perempuan, meskipun perempuan jenazahnya, mayitnya itu perempuan, tetap yang nurunin adalah laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya, Masya Allah. Kemudian sebab itulah yang berlaku sejak masa Nabi SAW dan yang dipraktekkan kaum muslimin sampai hari ini. Dan kita belum pernah melihat kejadian itu, wanita ikut menurunkan jenazah ke liang lahat. Bahkan menghantarkan jenazah ke pemakaman boleh nggak wanita? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Minimal hukumnya makruh. Apalagi menurunkan. Datang ke sono bareng-bareng aja nggak boleh. Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hukumnya makruh misalnya. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, wa auliyaul mayyit ahaqu bi inzalihi. Sanak kerabat sang mayat lebih berhak menguburnya. Berarti kalau dia istrinya berarti suaminya. Kalau bapaknya ya anak-anaknya, pamannya, budiknya, pamannya, ponakannya, sepupunya itu tentu lebih utama dan lebih diprioritaskan untuk menurunkan jenazah tersebut. Dan ini pun berlaku sampai sekarang enggak? Iya, sampai sekarang. Mana anaknya? Kan begitu. Mana pamannya? Siapalah kerabatnya? Kalau tidak ada sama sekali yang mau atau mewakilkan kepada yang lain selain keluarga, boleh? Ya boleh saja. Tapi yang lebih utama adalah kerabatnya tadi, ya. Sanak kerabat, sebagaimana firman Allah, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah yaitu kerabat satu sama lain lebih berhak di dalam kitab Allah. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana hadis Ali pun demikian menunjukkan akan hal itu. Yaitu yang artinya dari Ali radhiyallahu taala anhu,
Aku telah memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku perhatikan dengan seksama hal-hal yang sering nampak pada mayat. Maka aku tidak dapatkan sesuatu hal sekecil apapun pada tubuhnya. Maksudnya apa ini? Tidak ada cacat sedikit pun. Bahkan meskipun sudah meninggal dunia, tetap seperti itu. Tidak berubah. Wujudnya tidak berubah. Masya Allah. Ketika dimandikan, ketika dikuburkan, tubuh beliau tetap seperti itu. Bagus dan wangi. Dan disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu sendiri. Masya Allah ya. Makanya di antara dulu sudah kita bahas masalah ini. Kenapa Nabi SAW dikuburkan hari apa itu? Meninggal hari Senin, oke? Dikuburkan hari Selasa sore kan? Selasa sore. Berarti kan kalau tubuh jasad manusia biasa kayak kita ini segitu lama berubah kan? Berubah. Tapi tetap Nabi, tubuh beliau seperti itu, jasad beliau seperti itu terus, tidak berubah sedikit pun. Makanya tidak mengapa ketika dikuburkan sampai 1 atau 2 hari itu. 2 hari kan? 2 hari. Masya Allah ya. Maka tidak berubah ya pada jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ali, dan di samping para sahabat pada umumnya yang ikut serta memasukkan ke dalam kubur dan menguburkannya ada 4 orang. Jadi yang masuk ke lubang lahat tersebut adalah 4 orang. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Fadl bin, ada nggak di sini? Nah, Fadl bin Abbas, kemudian Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Salih Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 orang. Ali, Abbas ini Ali adalah sepupunya, Abbas pamannya, Fadl sepupunya karena anaknya Abbas pamannya, Salih Maula bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa luhida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahdan wa nusiba alaihi labnu nasban. Dan telah digalikan liang lahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditegakkan batu di atasnya, dan itu sampai sekarang ada. Insyaallah ya. Berarti hadis ini pun menunjukkan lubang adalah lubang lahat ya, dan yang menurunkan jenazah, menurunkan beliau adalah 3 tadi, Ali, Abbas, Fadl dan Salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian berikutnya, wa yajuzu lizauji ayyatawalla bi nafsihi dafna zaujatihi. Boleh bagi suami, itu ya, ada nggak di sini? Suami boleh bagi suami menangani sendiri pemakaman istrinya. Boleh ya? Ya boleh dari awal, yang memandikan, yang mengkafankan, yang mensolati, yang menjadi imam misalnya, dan yang memasukkan sendiri ke lahat sendiri suaminya, maka itu diperbolehkan juga. Diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah ini. Qalat, dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil ladzi budi'a fihi. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari mengantarkan jenazah masuk ke rumahku. Jadi suatu hari Rasulullah masuk ke rumahku setelah mengantarkan jenazah. Lalu aku berkata,
Aisyah berkata, aku berkata, wa ra'sa, sakit kepalaku wahai Rasulullah, kepalaku sakit ini, kepalaku sakit nih. Itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wadittu anna dzalika kana wa ana hayyun fahayyatuki wa dafantuki. Aku benar-benar ingin engkau meninggal dunia ketika aku masih hidup. Masya Allah. Ini sabda Rasul kepada istrinya, yang tentu ini candaan, tapi candaan ya canda-canda, tapi menjadi hukum gitu loh. Ya. Tapi ketika istri dibilang gitu gimana? Nesu nggak Pak? Atau Bu? Nesu nggak? Wah, enak aja. Enak aja. Abis aku mati terus ente mau ngapain gitu. Dan Aisyah pun demikian ketika beliau bersabda seperti itu, ya beliau ya nesu, Aisyah juga nesu, kan begitu. Baik. Aku benar-benar ingin engkau meninggal dunia ketika aku masih hidup. Berarti aku berharap engkau mati duluan begitu, sehingga aku bisa mengurus jenazahmu dan menguburkanmu, sehingga aku bisa memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu dan menguburkanmu. Berarti dari sini menunjukkan boleh bagi suami melakukan itu semua dari awal sampai akhir. Dipercepat nggak itu Pak? Dipercepat nggak prosesinya itu kalau suami yang ngurus? Nggak ya? Lama kan? Lama. Dilamain atau dicepetin? Sunahnya cepetin nggak? Bahkan sangat cepat sekali. Disegerakan. Jadi sabda beliau ini menunjukkan bahwa suami boleh melakukan itu semua kepada istrinya. Di sini ada masalah penting. Namun yang demikian dipersyaratkan apabila sang suami tidak berhubungan badan dengan istrinya pada malam harinya. Berarti yang turun ke liang lahat ini adalah orang yang semalam tidak menggauli istrinya. Kalau semalam menggauli istrinya tidak boleh turun ke liang lahat. Ini gitu ya, maksudnya seperti itu. Namun yang demikian dipersyaratkan apabila sang suami tidak berhubungan badan dengan istrinya pada malam harinya. Manakala telah menjimai istrinya, maka tidak diperbolehkan baginya mengubur jenazah istrinya. Bahkan lebih diutamakan orang lain yang menguburkannya walaupun bukan mahramnya dengan persyaratan tersebut. Dan ini berlaku untuk suaminya sendiri yang istrinya meninggal tadi itu, atau orang lain. Yang penting semalam seperti itu, siangnya tidak boleh menguburkan jenazah. Meskipun itu ada kerabatnya sendiri. Meskipun itu istrinya sendiri tadi, atau kerabatnya sendiri, atau orang lain, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Ya wallahu a'lam. Alasannya apa ya? Ya kan udah mandi. Udah mandi kan? Udah mandi lah kan, udah sholat juga kan? Sholat jenazah kan harus mandi juga, wudhu suci kan? Ya alasannya ya wallahu alam ya. Kita tidak tahu alasannya, tapi itulah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis Anas, dia berkata, kami pernah menyaksikan pemakaman putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini putri beliau? Kalau tidak salah Zainab ya. Naam, Zainab radhiyallahu taala anha. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan. Saya lihat kedua matanya meneteskan air mata, sedih karena anaknya kan.
Kemudian Rasulullah SAW bertanya, adakah di antara kalian yang tadi malam tidak menjimai istrinya? Adakah di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan badan dengan istrinya? Maka Abu Talhah radhiyallahu taala anhu berkata, saya wahai Rasulullah, saya tidak berhubungan badan dengan istri saya tadi malam, begitu. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu turunlah. Dah turun ya, dan kuburkan itu Zainab radhiyallahu taala anha. Kemudian Abu Talhah turun ke dalam liang kuburnya. Taib. Sampai di sini insya Allah tidak ada masalah ya? Ada masalah? Nah, Mas. Iya. Iya, betul. Nah, kalau redaksi yang pertama adalah tentang boleh dan tidaknya tadi itu, boleh dan tidaknya suami menguburkan istrinya tadi itu. Syaratnya tidak menggaulinya di malam hari. Redaksi kemudian adalah umum. Berarti kembali kepada umum. Berarti boleh-boleh. Berarti hukum ini berlaku untuk umum, semua kaum muslimin yang semalam tidak menggauli istrinya. Iya, nggak boleh nguburin. Siapapun orangnya, meskipun itu istrinya. Atau misalnya istrinya kan misalnya 4 nih, yang meninggal istri pertama, semalam menggauli istri yang ke 2, misalnya kan ya misal saja kok. Maka suami tidak dianjurkan untuk menguburkan istri yang pertama ini. Kenapa? Karena semalam dia menggauli istrinya yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Dan ini berlaku untuk semua orang. Bagaimana? Kan kebanyakan orang yang nggak tahu kan? Ya sudah, kalau nggak tahu ya sudah. Gimana lagi? Masa kita tanya sopo, kan malu kan? Mungkin mungkin di kita ini ya risih untuk bertanya nih. Siapa nih semalam yang nggak jima misalnya? Ya malu lah. Berarti saya yang enggak, berarti semuanya iya kan begitu ya kan, nggak enak juga kan. Berarti di sini, dan inilah jadi setiap yang beliau katakan itu ada hukum gitu loh. Setiap yang beliau lakukan, setiap yang beliau sabdakan itu mengandung hukum, ya mengandung hukum. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berlaku untuk siapa saja. Tidak hanya suami kepada istri atau istri kepada suami, suami kepada istri, bukan sebaliknya ya. Tadi kan wanita tidak boleh. Untuk berlaku untuk jenazah wanita, kalau jenazahnya laki-laki mas? Jenazahnya laki-laki, ya sama. Yang tidak boleh adalah tadi itu, yang semalam itu. Meskipun jenazahnya laki-laki, meskipun jenazahnya perempuan, meskipun jenazahnya istrinya sendiri, meskipun kerabatnya sendiri. Dan kebanyakan dari saudara-saudara kita tidak tahu masalah ini. Dan nggak mungkin kita tanya sama mereka, semalam kamu ini nggak mungkin. Ya, karena ketidaktahuan mereka ya terjadi apa yang terjadi. Nah, semoga Allah memaafkan mereka semuanya. Semoga Allah memaafkan mereka semua karena ketidaktahuan mereka. Tapi kalau kita sudah tahu ya sudah tahu kan begitu. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah was-sunnatu idkhalul mayyit, dan ini penting sekali. Was-sunnatu idkhalul mayyit min muakhiratil qabri. Sunnah memasukkan mayit ke liang lahat min muakhiratil qabri, melalui muakhirah.
muakhiratil qabri. Itu diartikan apa ini? Ada nggak di sini? Dari arah kaki, dari melalui arah kaki. Mana nih? Misalnya ini lubang kubur ya. Nih. Mayit diletakkan kan begini. Ini kepala, ini kaki, gitu ya. Ini kepala, ini kaki, dan dimiringkan ke sebelah kanan. Wajah berarti menghadap ke kiblat. Nah, untuk cara menurunkan mayit ini dari sini, dari kaki, dari arah kaki. Berarti kepalanya masuk langsung terus ke sini. Itu saya. Itu enggak? Kadang-kadang suka barang gitu, tapi turunnya. Kalau turunnya dari sebelah gitu. Berarti enggak sunnah. Artinya boleh-boleh saja di sono sini sono, tapi sunnahnya adalah dari sini. Gitu. Kepala dulu dari arah kaki. Dari kaki sini. Berarti kan gampang kan? Yang berjaga di dalam di lubang kubur tadi kan tinggal nampanin gitu, terus nah begitu kan diletakkan. Itu sunnahnya, bukan dari kanan, dari kiri, dari sono, enggak, tapi dari sini. Kalau dari sini tuh sebenarnya sulit ya. Kalau dari kanan kiri tuh repot kayaknya, repot. Di samping repot juga nggak sunnah gitu loh. Kalau dari sini tuh mudah. Kalau antum lihat tuh, kalau dari sini tuh mudah. Potong, turunin, nah kan begitu. Kalau dari sini kan, apalagi di situ ada gundukan tanah ya. Biasanya kan gundukan tanah ditaruh di sini atau di sini. Apalagi kalau dari sini, di sini gundukannya di sini repot. Nah begitu. Jadi sekali lagi ikhwani wa akhwati fillah, sunnahnya adalah memasukkan mayit dari arah kaki. Dari arah kaki, sebagaimana arah kaki kubur ya, arah kaki kubur. Li hadis Abi Ishaq, dalilnya adalah hadis Abu Ishaq qala, dia berkata, awsal harithu ayyusalli alaihi Abdullah bin Yazid fasalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlail qabr wa qala hadza minas sunnah. Hadza minas sunnah. Dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu, ia berkata, Al-Harits telah mewasiatkan sebelum meninggal dunia agar disolati oleh Abdullah bin Zaid. Dan Abdullah mensolatkannya, kemudian memasukkan jenazah Al-Harits ke liang lahat dari arah kaki kubur. Berarti dari sini. Kemudian ia berkata, hadza minas sunnah. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang melakukan ini semua adalah para sahabat. Kalau memang yang melakukan ini para sahabat, berarti di zaman sahabat semuanya seperti itu. Gak mungkin sahabat ini melakukan itu tanpa dia mengetahui, melihat sebelumnya dari para sahabat yang lain. Atau mungkin Nabi SAW melakukan itu. Berarti sudah ma'ruf gitu loh. Sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh para sahabat. Itulah cara yang dianjurkan, yang disunahkan memasukkan jenazah ke dalam kubur. Dari arah kaki kubur. Berarti dari sini. Berarti sudah umum gitu loh. Sudah diketahui oleh para sahabat, itulah caranya dan itulah memang sunnahnya. Berarti kalau ya, kecuali kalau terjadi huru hara, yang satu minta di sini, yang satu minta di sono, daripada berantem ya sudah, ngalah aja dah kan gitu, ngalah.
Tapi seandainya itu adalah kerabat kita yang meninggal dunia, maka kita berusaha untuk menjalankan itu semua. Menjalankan sunnah-sunnah itu semua dari awal sampai akhir kalau bisa. Agar ya sesuai dengan sunnah, ya sesuai dengan sunnah, dan itu semuanya mudah. Di luar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sulit. Kalau di luar ya, kepengurusan prosesi mengurus jenazah ini kalau di luar sunnah itu berat, sulit. Tapi kalau sesuai dengan sunnah itu mudah, gampang, nggak ada yang sulit. Semua orang bisa gitu loh. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Baik, wallahu a'lam. Dan insyaallah masalah ini juga paham. Wa hadza minas sunnah, dan ini adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya membaringkan sang mayat di dalam liang lahat dengan posisi lambung kanan di bawah dan menghadap ke arah kiblat. Betul ya? Itu ya? Tayyib. Sementara kepala dan kedua kakinya menghadap ke arah kanan dan kiri kiblat. Inilah yang dipraktekkan umat Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kita sekarang ini. Berarti ikhwani wa akhwati fillah, semua prosesi, semua pengurus jenazah ini dari awal sampai akhir diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ini, cara itu, cara ini, semuanya. Berarti sebagaimana telah kita bahas, masalah ini adalah masalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Berdasarkan dalil. Mengurus jenazah ini harus sesuai dengan dalil. Dari awal, dari cara memandikan, mengkafani, dan sampai menguburkannya, sampai setelah menguburkannya, itu harus sesuai dengan dalil. Kalau di luar dalil berat, dan ini masalah sensitif. Kalau masalah meninggal, masalah kuburan itu masalah sensitif enggak? Masalah sensitif. Karena kebanyakan kesyirikan yang terjadi disebabkan karena kuburan dan orang meninggal ini. Makanya Islam menutup rapat-rapat pintu menuju itu. Dengan cara apa? Dengan cara semua proses tadi itu sesuai dengan dalil, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu salah satu gunanya gitu loh, faidahnya, menutup celah pintu kesyirikan dan ghulu, berlebih-lebihan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau nggak ditutup, ya sudah, terjadi apa terjadi, minta kepada kuburan di ini, di gitu, dan seterusnya, sebagaimana telah kita lihat, ya, sebagaimana yang telah kita lihat bersama. Berarti masalah mengurus jenazah ini adalah tauqifiyah. Artinya sesuai dengan dalil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu mudah dalam rangka memudahkan dan dalam rangka tadi memutus, ya, menutup celah pintu-pintu kesyirikan dan yang lainnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hendaknya wa yaqulu alladhi yad'ahu fi lahdihi, hendaknya orang yang meletakkan mayit ke liang lahat untuk membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah au millati rasulillah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan jenazah ke liang lahat. Baca ini, ya, bismillah wa ala sunnati rasulillah au millati rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala sunnati rasulillah, dan di atas sunnah Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan menyebut nama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, ya,
dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasukkan mayat ke dalam lubang kubur, beliau mengucapkan bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Berarti ini contoh Rasulullah. Contoh Rasulullah. Kemudian juga hadis al-bayad wali haditsil bayadiyyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mayyit idza wudi'a fi qabrihi falyaqul alladhina yad'unahu hina yudha'u fil lahdi bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut nama Allah dan karena Allah serta mengikuti jejak sunnah Rasulullah. Jadi dari Al-Bayadi radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mayat bila diletakkan di liang kuburnya, maka hendaklah orang-orang yang meletakkannya pada waktu itu menempatkannya ke dalam liang lahat dan mengucapkan bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Dan ini sering kita melihat orang-orang yang menurunkan jenazah ini tidak membaca ini. Sering ya? Maka kalau kita tahu seperti itu, ajarkan kepada dia. Nah, ajarkan kepada dia. Ini sunnah Rasulullah, praktek beliau dan perintah beliau. Coba. Beliau melakukannya dan beliau memerintahkannya. Berarti di sini sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Berarti sangat ditekankan sekali ini. Sangat dianjurkan bagi yang menurunkan jenazah tadi untuk berdoa ini. Dan kalau kita yang tahu dan saudara kita yang nggak tahu, ya ajarkan. Atau mungkin kita bantu untuk ngajari yang nurun tadi ya. Kita bantu, kita keraskan suaranya, kemudian ditirukan sama dia. Dan ini banyak yang tidak paham masalah ini. Ya Masya Allah. Ya mungkin karena kepanikan, karena ini, karena itu, sehingga lupa. Atau nggak tahu? Nggak tahu atau lupa ya? Hanya nggak tahu kan, nggak hafal, nggak tahu kalau ada sunnahnya seperti itu. Malah melakukan perbuatan-perbuatan ya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu jelas-jelas ini disunahkan nggak dikerjakan, yang lain yang tidak disunahkan justru dikerjakan. Hilang satu sunnah, tumbuh. Nah. Tidaklah satu sunnah ini hilang, maka muncullah satu dan beberapa kebid'ahan. Masya Allah. Maka begitu indah sunnah Nabi, indah sekali, mudah sekali, gampang sekali. Ya Masya Allah. Kemudian selanjutnya adalah wa yustahabbu liman 'indal qabri ay yahthuwa minat turabi thalatha hathawatin biyadihi jami'an ba'dal faraghi min saddil lahdi. Dianjurkan bagi orang yang hadir ke kuburan agar melemparkan 3 kali genggaman tanah dengan kedua tangannya setelah menutupi liang lahatnya. Berarti setelah jenazah diletakkan di lahat, kemudian ditutup pakai apa itu? Papan, kayu. Kalau kayu bisa saja batu, bisa nggak batu? Batu lempeng gitu kan, batu lempeng tutup. Nah setelah tertutup itu dengan papan-papan tadi, disunahkan untuk dilemparkan kepadanya 3 genggam tanah. Kenapa kok seperti itu? Hikmahnya apa?
Biar ikhlas. Bagus. Biar gemes atau biar ikhlas? Tapi wallahu alam hikmahnya apa? Tapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, selama itu sunnah, ya sudah kita kerjakan. Karena kita beribadah kepada Allah, kita beramal soleh, kita beribadah bukan berdasarkan hikmah, tapi berdasarkan apa? Dalil, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu hikmahnya, alhamdulillah, dan itu semakin menyemangati kita untuk melakukannya. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya tidak apa-apa, selama itu sunnah kok. Kayak tadi itu, apa hikmahnya dilemparkan tanah tadi tiga genggam tadi? Apa hikmahnya? Dan yang lainnya. Kita tidak tahu hikmahnya, maka ya sudah, selama itu sunnah Nabi, kerjakan, ya, kerjakan. Kemudian dalam hal ini berdasarkan hadis berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensolati jenazah. Thumma atal mayyit. Kemudian mendatangi kuburannya. Fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Lalu melemparkan 3 kali genggaman tanah dari arah bagian kepalanya. Berarti ini sunnah. Kenapa sunnah? Karena dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, selama itu sunnah, kita kerjakan dan kita lakukan. Taib ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pembahasan berikutnya insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang, yaitu wa yusannu ba'dal faraghi min dafnihi umurun. Beberapa hal yang disunnahkan setelah selesai pemakaman mayat. Setelah selesai, apa yang kita lakukan, apa yang disunnahkan, akan kita bahas, termasuk nanti penulis membawakan sebuah hadis yang sangat panjang tentang bagaimana Rasulullah SAW mengkhabarkan proses keluarnya ruh, nyawa dari jasad. Cukup panjang hadisnya. Itu halaman berapa ini? Halaman 368 ya. 368. Ini hadis cukup panjang tentang proses perjalanan ruh, nyawa ketika keluar dari jasadnya sampai kembali ke jasadnya, yaitu jasad alam barzakh, sampai orang ini dapat nikmat kubur atau azab kubur, dan akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana biasa, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya itu ketika menurunkan jenazah atau ketika memposisikan jenazah? Nah, ketika menurunkan, yaitu orang yang ada di dalam itu, orang yang di dalam liang tadi itu yang disunahkan. Sedangkan yang di atas ya sudah enggak. Bukan waktu menempatkan jenazah. Iya, ketika menerima Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jadi proses dari mengambil dan meletakkan jenazah di lahat, itulah waktu doa ini. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau wa ala millati Rasulillah. Gampang ya? Gampang. Wallahu a'lam. Tapi kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.